Dia berusaha pindah tuh, lihat. Tuh. Nah. Tetap bisa dihandle kayak ini ya. Aku nggak tahu sini bisa dihandle apa enggak, tapi aku mau coba handle iguana yang karena jantan itu kan dia kawin. Oh my god. Barusan si puyuh digigit sama soa tuh, lihat dia masih ngunyah bulunya tuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Seperti biasa ada di Aviary Zilla Land. Dan vlog kali ini seperti yang aku janjikan kemarin, gimana caranya untuk mengawinkan baby iguana, indukan iguana yang jelas di kandang umbaran ya. Buat kalian yang nggak punya kandang umbaran, misalnya punya sepasang, itu bisa juga ngawinin iguana teman-teman. Syaratnya punya satu jantan, satu betina, lalu digabungin waktu musim kawin. Kalau sebelum musim kawin kalian gabungin, resikonya cuman mereka nanti jadi bersahabat, jadi nggak mau kawin teman-teman. Jadi bagusnya kalian pisah waktu nggak musim kawin. Nah, waktu musim kawin bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu musim kawinnya iguana rata-rata ya. Itu kalian gabungin waktu musim itu, waktu bulan itu teman-teman, terus nanti mudah-mudahan kawin. Karena ada yang nggak jodoh juga sih kalau punya satu jantan satu betina teman-teman. Nah, yang paling bagus persentase untuk menetasnya paling tinggi, terus telurnya paling banyak itu adalah kandang umbaran teman-teman. Dengan catatan, langsung lihat aja. Yuk. Jadi catatannya adalah nah, kalian punya beberapa jantan, punya beberapa betina teman-teman. Jadi di sini ada kurang lebih 5 cuman betinanya, dan 25-an lah, 25 sampai 28 ekor betina teman-teman di sini. Nah, syarat yang pertama adalah waktu kalian melepaskan iguana di kandang umbaran itu kalian harus lihat dulu kandangnya seperti apa, apakah mereka bisa adaptasi dengan bagus atau enggak teman-teman. Jadi di next 9 menit yang akan datang kita akan mengamati, karena ini jam-jam aktifnya si iguana. Untuk mereka ada yang kawin, ada yang makan di sana, dan ada yang ini habis makan, habis aku kasih pepaya. Terus ada yang birahi, dan nah ini yang aku mau kasih tahu ke kalian nih, musim birahi iguana akan cenderung mengeluarkan warna yang lebih cerah daripada biasanya ya. Jadi biasanya hijau buluk, merah kadang-kadang jadi coklat. Nah, ini sekarang jadi keren seperti ini tuh, lihat tuh. Nah, ini hanya terjadi waktu dia musim kawin teman-teman. Musim kawin kalau enggak ada jantan yang lain dan saling menantang lah. Nah, terus ukuran juvenil di sini tuh juga lihat bagian pangkal ekor. Lihat, dia birahi parah. Jadi iguana yang jantan kalau udah birahi parah, dia bagian pangkal ekornya tuh lihat di pangkal tuh. Nah, itu akan mengembung teman-teman. Nah, ini birahinya parah banget, tapi dia masih kecil, masih juvenil lah ya. Nah, ukuran segini ini sebenarnya udah bisa ngawinin iguana yang betina, tapi biasanya kemungkinan fertil telurnya nanti akan kecil teman-teman. Tuh lihat, mau kemana kamu, woi. Lagi jam-jam aktif nih, jam segini, jam 10-an ya, 10-11an nih, lagi makan, terus berjemur, rata-rata ada yang berjemur. Terus tadi aku ngamatin ada yang birahi berat teman-teman. Mana ya? Oke teman-teman, ngomong-ngomong tentang perkawinan iguana, berapa banyak sih maksimal betina yang bisa dikawinin oleh jantan? Kalau aku sih gak pernah hitung sebenarnya. Cuman kalau ingat dulu pernah selective breed, itu satu kandang isi satu jantan 2-3 betina, itu mereka bisa ngawinin sampai 12 kali guys dalam sehari, dan itu tidak disarankan. Jadi kalau misalnya kalian ngawinin iguana, itu paling enggak sih maksimal 4 lah ya, 4-5 kali sehari. Kalau lebih dari itu ngeri guys, bisa modiar ininya betinanya biasanya, karena
Jantan itu kan dia kawin. Oh my god. Barusan si puyuh digigit sama soa tuh, lihat dia masih ngunyah bulunya tuh. Tuh lihat. Waduh kacau. Woi. Ngawur. Dia pengen makan daging kayaknya. Puyuhnya masih selamat ya. Mudah-mudahan nggak mati. Kacau dah. Sampai mana tadi? Oh ya, paling mentok ya 4-5 kali ya dalam sehari. Kalau lebih dari itu nggak disaranin. Dan ya paling nggak setelah mereka kawin 2-4-5 kali, terus kalian pisah ya jantan dan betinanya. Kalau kalian masih gabung, biasanya jantannya akan kawin terus sampai dia capek dan bisa membahayakan jantannya juga. Jantannya juga bisa ikut mati kalau terlalu banyak kawin, teman-teman. Jadi ya susah gampang ya kalau untuk mengawinkan iguana yang tidak di kandang umbaran, teman-teman. Nah ini ada yang menarik lagi nih. Nih guys, jadi iguana itu akan berjemur sampai panas. Nah nanti kalau udah terlalu panas, badannya udah terlalu panas, dia akan membuka mulutnya untuk mengeluarkan panas yang terlalu over, yang udah diserap sama badannya. Jadi dia akan mengeluarkan dari mulut kayak buaya ya. Kalau kalian pernah lihat buaya berjemur tuh pada mangap kan. Nah itu juga sama lah ya kurang lebih. Dan ini sehat kalau di kandang umbaran ya. Jadi mereka kalau udah kepanasan, udah mangap, udah terlalu panas lagi, udah nggak bisa handle panasnya, dia akan turun dan cari tempat teduh. Ini juga bertiga nih. Hei, cakep banget kau. Keren. Nah kadang-kadang iguana itu ada yang birahi berat tapi tidak mengeluarkan warna yang bagus. Ada yang birahi berat yang ngeluarin warna yang bagus. Ini salah satu yang birahi berat dan mengeluarkan warna yang cakep sekali. Tuh lihat, ini aslinya kalau nggak lagi birahi warnanya hitam buluk. Nah datang dia, contoh yang birahi berat tapi dia nggak ngeluarin warna yang begitu bagus, teman-teman. Kayak yang satu ini, tuh lihat. Ini dia birahi berat nih. Kita nanti amatin ya, kita amatin dari jauh. Lihat aksi si bocah tua jelek. Bocah tua nakal ini. Oke, dia sudah mulai naik, tuh lihat. Diamatin. Nah, dia akan mencari betina. Lihat respon yang lain, iguana betina terutama langsung pada kabur, cuy. Lihat ada jantan satu yang mendatangi. Nah, ciri-ciri yang kedua setelah hemipenisnya menonjol, yang bagian pangkal ekor itu, pangkal ini, itu kan menonjol tuh. Ciri yang kedua adalah dia badannya agak slim, kayak gitu tuh, slim. Jadi nggak gendut-gendut kayak yang ini, misalnya ini gendut, ini betina. Iya betina pada gendut, nih betina gendut. Nih lihat ini aksinya, tuh. Oh dia mencium bau betina, dia langsung auto naik, tuh. Kan. Nah untuk perkawinan iguana sendiri dia memang kasar, teman-teman. Jadi cenderung gigit-gigitan dan akan menimbulkan cedera ya bagi betinanya, jantannya juga bisa. Jadi ya begitu, memang secara alami iguana kalau kawin memang kasar, guys. Kita amatin lagi, dia masih berburu, jilat-jilat sana sini. Dia lagi menikmati matahari pagi ya juga. Nih lihat. Dia kalau udah posisi kayak gini dia berarti udah PW, guys. Jadi dah ini biasanya berjemur. Ini ada betina yang mendekat. Nah dia takut tuh, dia berusaha pindah tuh, lihat. Tuh. Nah. Kasar sekali. Nah seperti itu. Jadi dia kalau lagi birahi berat, dia nggak peduli betinanya gede kecil, tetap disikat, guys. Kayak yang tadi itu agak kecilan dan tetap coba kawinin juga sama dia. Tapi ada betina yang memang dominan dan nah ini yang dominan nih, gede ini. Ini dominan, jadi si betina ini kalau dideketin yang jantan birahi yang pol-polan ini, tuh yang birahi banget itu, misalnya dia mendekat ke sini, dia akan digigit dan biasanya yang jantannya akan kalah dominan, guys. Jadi takut. Jadi memang ngeri-ngerinya jantan kalau betinanya lebih dominan pasti nggak akan berhasil tuh. Sikat lagi. Nah si jantan ini dia nggak akan berhenti sampai mendapatkan salah satu betina yang dia bisa kawinin. Tuh kayak gitu tuh. Tak kelihatan. Nah kayak gitu nanti biasanya dia akan dapat lah. Pokoknya ada salah satu betina di sini yang memang lagi ovulasi atau lagi minta dikawinin, guys.
Ini yang betina, ini betina loh nih, gede segini, betina. Nah, ini betina dan dia angguk-angguk guys. Jadi memang angguk-angguk itu menjadi salah satu contoh dominasi, bukan jantan pasti angguk-angguk, betina enggak, bukan gitu ya. Jadi memang jantan dan betina mereka dua-duanya angguk-angguk, karena angguk-angguk itu tuh menandai wilayah juga, plus dia kayak teritori gitu ya. Jadi kayak ini wilayahku nih, jangan deket-deket kalian gitu. Ngomong nih. Ada yang mencoba. Ngapain? Nah, kadang-kadang ada yang iseng kayak gitu guys. Nah, ini adalah jantan yang tadi, yang warnanya bagus tadi. Dan dia mencoba tadi ya, gagal karena betinanya kabur. Kayak gini nih memang apa namanya, betinanya kadang-kadang juga nggak mau. Jantannya kayaknya belum terlalu birahi ya, jadi nggak ngejar. Jantan yang udah birahi pol, dia akan ngejar guys, baik itu jantan lain atau betina yang mau dikawinin. Ini yang jantan, ini betina nih, lihat bedanya sama, ini kurangnya sama kayak yang jantan birahi tadi, tapi nggak ada hemipenis yang menonjol, artinya dia adalah betina guys. Nah, ini betina segini belum siap untuk dikawinkan ya. Jadi dia pasti akan menghindar sebisa mungkin untuk dikawin sama jantan. Oke, kita maju ya. Kita lihat pemandangan yang lain. Di sana di pojokan ada terlihat pemandangan 3 ekor. Itu yang jantan yang putih, kepalanya putih itu hadap sana. Dan yang di pojokan itu 2 betina. Coba dilihat, kalian lihat tuh. Yang jantan berusaha mau mendekati ya, kayak PDKT gitu. Mau ngawinin yang betina, tapi betina nggak mau. Dan kita lihat responnya. Ini nanti yang jantan akan menggigit badannya si betina. Iya, kabur. Dia berhasil kabur. Oke, masih di spot yang sama. Nih, kalian bisa tebak ini jantan atau betina. Itu adalah betina guys. Jadi mirip banget sama jantan secara visual ya. Dari jolnya itu kayak ngembung, seakan-akan kayak ngembung, dan speknya juga naik dan kayak terlihat sangar gitu ya. Tapi aslinya dia adalah betina, tulen. Dan termasuk yang dominan juga ya, red dominan guys. Dan ya kayak gini nih butuh jantan yang super birahi, yang bisa meluluhkan hatinya. Mantap tuh, lihat. Cakep ya. Oke, buat kalian yang memelihara iguana jantan, hari-hari ini, bulan-bulan ini, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu disarankan jaga jarak sama iguananya. Tapi ada memang iguana yang birahi, walaupun birahi tapi dia tetap bisa dipegang teman-teman, kayak tetap bisa dihandle kayak ini ya. Aku nggak tahu sini bisa dihandle apa enggak, tapi aku mau coba handle iguana yang birahi berat. Ini yang warnanya cakep tadi nih, tuh lihat. Cakep sekali warnanya ya tuh. Bisa dihandle, cuman dia ya kayak gitu, kudu jaga jarak karena biasanya dia bisa kayak tiba-tiba loncat terus gigit guys. Kayak gini nih. Jangan ditiru di rumah ya, ini sangat beresiko guys. Tuh lihat, cakep sekali. Mantap kan. Tuh bisa dihandle. Malah rata-rata iguana yang birahi berat kayak gini, ini malah dia kalau dihandle dia akan mengeluarkan delapnya yang jengker itu, terus akan terlihat lebih cakep guys. Aduh, jangan nempel di telinga, nih bahaya. Turun. Tuh udah turun. Cakep. Oke, mantap. Sepertinya kayak gitu, ada sharing-sharing sedikit tentang mengawinkan iguana di kandang umbaran. Buat kalian yang ngawinin iguana yang gak di kandang umbaran, tadi udah aku kasih tipsnya ya. Kawin udah berapa kali, terus harus dipisah kapan dan digabungin kapan guys. Jadi ya kayak gitu, memang pengalaman dari tahun-tahun yang lalu ya. Aku juga belajar dari pengalaman tahun-tahun yang lalu dan aku share ke kalian. Buat kalian yang mau mencoba atau punya ide lain, atau mungkin bang itu bisa, caranya bisa gini, kalian bisa langsung tulis di komen, kita sambil sharing guys tentang cara untuk menginginkan iguana. Oke, sebenarnya kayak gitu dulu. Buat kalian yang punya pertanyaan lain, langsung tulis di komen aja, nanti aku jawab. Oke, gitu dulu teman-teman buat video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, di like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar
tetap berkembang, jangan skip iklan guys. Dan buat kalian yang mau ikut giveaway di Instagram ada zilaworld.id, kalian langsung buka aja zilaworld.id dan ikutin persyaratan yang ada di situ ya. Aku udah post di feed. Tutupnya tanggal 1 akhir bulan Mei ini teman-teman. 1 Juni diumumin teman-teman. Gitu dulu. Bye bye.